Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun if'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa daka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun iftahun wa do'a yado'u wada'an wa maudi'an fahuwa wadi'un wa daka maudu'un do' la tadoh maudi'un maudi'un mido'un fa'ayai fa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wa daka maifu'un ifa' la taifa' maifa'un maifa'un mifa'un yansha'u nas'atan wa mansha'an fahuwa nasi'un wa daka manshu'un insha' la tansha' mansha'un mansha'un insha'un ro'aya ru'yatan wa mar'an fahuwa ro'in wa daka mar'iyun la taro' mar'an mar'an mir'atun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini malam tanggal berapa nih? 20 atau 22? 20. Ini masih masuk hari santri ini. Udah jadi hari santri ya. Instruksinya suruh baca selawat nariyah. Tadi kan udah baca nariyah. Kan tiap hari kok kita baca selawat nariyah. Ya intinya gitu. Ya udah, ayo ngaji. Belum ngaji nih. Siapa tadi katanya mau minta duit loh. Udah pokok sini. Siapa yang puasa? Maftuh puasa. Oh nih. Lu punya duit ya? Enggak. Ini buat itu ya. Ini mau kasih ya, mau lu gocek aja enggak. Puasa bener. Oke. Puasa bener toh? Ini ngomongin apa lu? Nih. Pokok puasa. Kenapa enggak nih? Ini sendiri puasa. Ya udah nih 10.000. Azra mau di sini maju. Goceng aja lah banyak-banyak. Oh, tinggal 15.000 lah. Jaga kantong. Oke, ngaji sekarang udah. Makanya kalau ini pada puasa lah. Yang kemes itu ya kudu lah. Oke, sekarang halaman 120. Wahya nau'ani itu kan, kalau dari 119 af'al ini bab yaitu dhanna wa akhwatuha terjadi dua bagian. Al awalu ma yata'adda ilaihi ma binafsihi tarotan wala yata'adda ilaihi ma tarotan ukhra kana koso wa zada. Nah sekarang asani gitu kan,
Wa zada al-malu asani, saya ulangi dari 120 yang halaman 2 yang pinggir itu. Asani bermula yang kedua, ma itu kismun, ma itu kelompok. Ya ta'adda, kan yang pertama itu kalau dari halaman 119. Wa ya nau'ani amma ma yata'adda lisnaini anwa'un, kan gitu. Al awwalu ma yata'adda ilaihima binafsihi, kan kemarin di Yusuf nih. Nah sekarang asani gitu loh, bermula yang kedua. Ma itu kelompok, yata'adda yang muta'addi apa ma ilaihima kepada dua maf'ul daiman hale selamanya. Kelompok yang kedua adalah kelompok fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Oke? Walakinnahu, dan tetapinya ma atau sani yasilu itu sampai. Itulah muta'addi itu kan nyampe kan? Umpamanya donantu zaidan ko iman gitu kan. Nah itu maksudnya nyampe itu, nyampe dalam arti menasobkan ilal maf'uli kepada maf'ul, sampai ilal maf'uli kepada maf'ul. Asani yang kedua, tarotan dalam suatu ketika, binafsihi dengan diri sendirinya ma atau sani. Watarotan dan dalam satu ketika, biharfil jarri dengan huruf jar. Kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Nih sebelum saya lanjut diperhatikan kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang kemarin yang pertama halaman 119, ma yata'addu lisnaini anwa'un. Al awwalu ma yata'adda ilaihima binafsihi tarrotan wala yata'adda ilaihima tarrotan. Kelompok yang pertama, satu ketika ada jenis fi'il yaitu dhanna wa akhawatuha yang muta'addi kepada dua maf'ul. Oke? Kemudian ada yang malah tidak muta'addi. Itu jenis yang kelompok yang pertama. Oke? Nah, kelompok yang kedua, asani ma yata'adda ilaihi ma daiman. Kelompok yang kedua, dia muta'addi selamanya. Nah ini berarti kan yang menjadi masalah walakinnahu yasilu ilal maf'ulai ilal maf'uli tsani tarotan binafsihi wa tarotan biharfil jarri. Berarti kan kelompok yang kedua ini maf'ul muta'addi kepada dua maf'ul. Oke? Kalau maf'ul yang pertama biasa dibaca nasab. Maf'ul yang kedua, ini bahas maf'ul yang kedua. Kan dhanna wa akhawatuha itu kan menasobkan dua maf'ul. Oke. Kelompok yang pertama tadi kan ada beberapa jenis. Kelompok yang pertama kadang-kadang muta'addi tapi kadang-kadang tidak muta'addi. Nah, kelompok yang kedua muta'addi kepada dua maf'ul. Tapi suatu ketika bisa dua-duanya langsung dibaca nasab sebagai maf'ulnya. Itu maksudnya tarotan binafsihi walakinnahu yasilu ilal maf'uli tsani tarotan binafsihi wa tarotan biharfil jarri. Satu ketika dhanna wa akhawatuha muta'addi kepada maf'ul yang kedua tapi disambung dengan huruf jar. Oke? Nah, kama marro sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Kemarin sudah dibahas dalam kaitannya contoh-contoh yang awal. Wastaghfaro dan seperti lafaz istaghfaro. Istaghfaro ini muta'addi kepada dua maf'ul. Tapi begitu nyambung maf'ul yang kedua, kadang maf'ul yang kedua dibaca nasab, kadang disambung pakai huruf jar. Gitu loh maksudnya, ngerti? Wa zawwaja dan zawwaja tasdid wawunya.
Maknanya istighfar ya memohon ampun. Zawwaja ya mengawinkan. Sekarang kalau zawwaja kamu artikan menikahkan. Nikah kan nakah. Kalau zawwaja apa? Ya mengawinkan. Lo bener apa enggak saya ngomong? Kadang-kadang ada orang yang fanatik so agamis, beda antara nikah dengan kawin. Lah oke, kalau nakah masdarnya nikah. Sekarang kalau zawwaja kadang-kadang bisa tazwij, kadang-kadang zawaj. Maknanya apa? Kawin. Tuh gitu kan? Tuh. Wa zawwaja nanti ada contohnya. Maksud saya ingat-ingat. Wa da'a dan da'a. Da'a itu memanggil gitu loh. Pokok jangan kelamun, disimak. Idza kana apabila ada apa da'a, ada itu bermakna sama, semakna dengan sama. Sama itu ya memberi nama, memanggil itu kan menyebut nama gitu loh. Wakala dan kala, kail gitu loh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi, itu kala. Maknanya apa? Menakar. Kala maknanya menakar. Wawazina dan wazina. Wazana. Wawazana. Dan wazana maknanya wazana menimbang. Kalau kala menakar. Menakar tahu kan? Nih ditakar pakai alat, diwadahi itu takar. Kalau ditimbang kan timbangan. Oke. Yuqalu diucapkan dalam menyontohkan istighfar zawwaja tadi, amartu Zaidan al khaira. Seperti contoh, amartu memerintahkan siapa saya, Zaidan pada Zaid, al khaira pada kebaikan. Nah, itu berarti kan gak usah saya tulis gak apa-apa. Amartu, saya memerintah. Kan fi'il fa'il. Oke. Zaidan pada Zaid maf'ul awal, maf'ul 1. Al khaira maf'ul kedua, tsani. Oke. Nah, itu al khaira dibaca nasab sebagai maf'ul. Oke. Itu artinya amartu muta'addi dengan dirinya sendiri, termasuk ke maf'ul yang kedua. Boleh juga wabil khairi. Tuh. Gak apa-apa, ntar saya tulis gak apa-apa. Nih perhatikan. Nanti contoh yang lain gak saya tulis. Diperhatikan supaya kalian ini. Contoh di situ amartu, saya merintah. Zaidan pada Zaid. Al khaira. Nah ini amartu Zaidan al khaira. Zaidan maf'ul awal, al khaira maf'ul tsani. Oke. Maf'ul awal enggak pakai huruf jar, tapi maf'ul tsani boleh. Boleh pakai huruf jar, boleh juga enggak pakai huruf jar. Nah ini kalau enggak pakai huruf jar, al khaira kan dibaca nasab. Ini namanya muta'addinya binafsihi. Maksudnya binafsihi, amaro yang bertemu dengan ta. Tu ini itu muta'addi maf'ul awal dan maf'ul tsani, muta'addi dengan dirinya sendiri, enggak menggunakan kata sambung huruf jar. Yang kedua, boleh amartu Zaidan bil khairi. Nah, ini yang tadinya al khaira sekarang masukkan bi. Ininya al khairi. Ini muta'addi, tapi muta'addinya menggunakan kata sambung yaitu huruf jar. Huruf jar itulah ba. Ba inilah kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan to be. Go to school. Lo ngerti? Oke? Ya oke, nyambung. Balik. Back from school. School itu kalau bahasa saya nasi. School. Ya. Iya enggak? Tapi kan kalau orang Inggris kan katanya sekolahan. Makanya kalau orang Jawa ngelihat school dimakan. Orang Inggris ngelihat school buat
belajar. Sekul kan sekolahan. Bahasa Jawa sekul nasi. Bahasa Sundanya sangu. Nyambung sih ya. Makanya gaul. Makanya orang Inggris bingung lihat orang Jawa. Sekul dimakan coba itu. Lah ya. Lah padahal kalau orang Inggris gedung. Lu nyambung enggak? Ya jam banyol. Ntar Aska kan dia orang Betawi, bingung kan? Makanya mangap aja. Ngomong apa tahu gitu ya. Lu ngerti gak Kong? Apa tadi? Sekul kalau bahasa Jawa apa tadi? Nasi. Sekul kalau bahasa Inggris sekolahan. Lah orang Inggris bingung lihat orang Jawa lihat sekul dimakan itu loh Kong, lu nyambung. Lah iya. Makanya gaul dikit gitu biar ngerti Pak. Bapak paham gak? Apa? Makan Pak. Oke makan. Ya ribet amat ya. Oke ya. Wastaghfartullaha dzamban. Oh. Itu Allah wastaghfartu dan memohon ampun siapa saya Allah pada Allah. Memohon ampun dzamban pada satu dosa nih. Ini nggak usah saya tulis di papan tulis ya. Kan udah contoh yang satu udah. Nah ini tinggal ngikutin. Dzamban dibaca nasab pada dosa. Wa min dzambin boleh. Maf'ul keduanya muta'addinya pakai huruf jar min. Oke? Dan itu kalian ingat-ingat. Kalau amarobi, kalau istighfaro min. Ini kalian mengenal huruf-huruf ini sulit loh. Sampai saya mempunyai satu kitab judulnya Al-Af'al Al-Muta'addiyah bi hurufil jarri. Kalian kalau punya duit boleh kalian beli. Makanya jarang orang ini saya kok dikasih anaknya kiai saya Gus Ulin. Itu Al-Af'al Al-Muta'addiyah bi hurufil. Ini sulit termasuk ilmu sulit gitu loh. Oke. Wa zawwastu Zaidan Hindan. Dan mengawinkan siapa saya Zaidan pada Zaid, saya kawinkan Hindan pada Hindun. Tuh, kalau kemarin kan bahasan yang awal mubdonna wa akhawatuha, kan ada yang kedua maf'ulnya asalnya mubtada khobar. Ingat gak? Nah, kalau ini Allah dan dzambun kan awalnya bukan mubtada khobar. Nyambung gak lo? Lo iya kan? Nih, berarti kan saya kemarin udah jelasin sama Yusuf. Nih, donantu. Ini sebelum saya lanjut ke yang lebih dalam, ini sebagai perbandingan. Donantu Zaidan Qaiman. Menyangka saya Zaidan pada Zaid. Saya sangka Qaiman pada orang yang berfi'il fa'il, maf'ul awal, maf'ul fani. Oke? Nih. Ini spidol nggak ada lagi apa? Perhatikan. Ini asalnya Zaidun Qaimun. Asalnya mubtada khobar. Tapi ada dhanna wa akhawatuha yang kedua maf'ulnya awalnya enggak mubtada khobar. Kalau kalian jadi mubtada khobar enggak ada maknanya. Contohnya tadi zawwastu. Zaidan Hindan. Nah, ini kan Zaidan dan Hindan. Masa kalian artikan begini, Zaidun Hindun. Bermula Zaid itu Hindun. Akan salah artinya. Paham nggak? Artinya tidak semua kedua maf'ulnya dhanna wa akhawatuha itu asalnya mubtada khobar. Tapi ada bahkan dominannya atau mayoritas kedua maf'ulnya dhanna wa akhawatuha itu awalnya mubtada khobar, tapi tidak semua nyambung nih. Ini yang
yang sedikit demi sedikit. Kalau kalian kemarin ngajinya hanya Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, Imriti dan lain sebagainya, masih kitab-kitab nahwu dasar, pasti nggak dihadapkan dengan pembahasan ini, gitu loh. Maka ini pelan-pelan menambahkan wawasan. Kitab itu semakin gede, maka semakin membuka cakrawala, semakin membuka pola pikir kita. Makanya banyak baca yang rajin supaya kalian nggak ego gitu loh. Ngerti pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau kalian udah ngerti, maka akan menghargai pendapat orang lain. Cuci muka, cuci muka. Gue lagi jelasin ini, bukan kalian pikir engkong lu cerita kancil nyolong timun, tinggal tidur. La ilaha illallah. Cuci muka. Oke, nyambung ya. Kita lanjutkan. Gitu deh. Maaf tuh, dan lagi. Sekarang, oke kita lanjutkan. Udah itu iklan tadi. Wabihinden boleh juga wabihinden, itu kan berarti pakai huruf jar. Oke. Wasammaitul walada Muhammadan. Wasammaitu dan menamai atau memberi nama siapa saya. Al walada pada anak. Saya beri nama Muhammadan pada nama Muhammad. Anak ini saya beri nama Muhammad itu Muhammadan. Dibaca nasab sebagai maf'ul tsani atau maf'ul kedua. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, wabi Muhammadin, dan dengan lafadz wabi Muhammadin. Oke? Nyambung nih? Lanjut, gampang. Kalau udah paham, ngebut dikit. Wada'autur rajula Zaidan wa bi Zaidin. Wada'autu dan memanggil. Memanggil itu maksudnya kan memberi nama. Tadi kan da'a idza kana bimakna sam. Yang atasnya tadi itu. Ngerti? Da'a itu bisa mengartikan memanggil dalam arti menyebut nama. Bisa juga diartikan da'a yat'u, maknanya mengajak. Bisa juga diartikan da'a yat'u, berdoa. Nyambung. Nah ini da'a yang maknanya sama, itu mutaaddi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang keduanya boleh dibaca nasab. Oke? Boleh juga langsung ditambahin huruf jar, gitu maksudnya. Wada'autur rajula Zaidan wa bi Zaidin. Memanggil siapa saya, menyebut siapa saya, ar-rajula pada seorang laki-laki, Zaidan pada nama Zaid. Oh, si bapak tadi saya panggil Pak Bang Zaid, emang namanya Bang Zaid. Boleh Zaidan wa bi Zaidin. Oke? Wakiltu, awas, itu kil itu bukan wakil, bukan, tapi nimbang. Nakar. Wakiltu, kiltu itu loh, kala yakilu itu loh. Wakiltu dan menakar siapa saya, Zaidan pada Zaid, to'aman pada makanan. Itu boleh. Wali Zaidin to'aman. Nah, ini yang dibaca jirnya bukan maf'ul tsani, malah maf'ul awal. Saya menakar makanan untuk Zaid, itu maksudnya boleh Zaidan, boleh li Zaidin. Nyambung ya? Wali Zaidin to'aman. Wazantu dan menimbang siapa saya, Zaidan pada Zaid, dirhaman pada dirham. Tuh, Zaidan maf'ul awal, wali Zaidin dirhaman. Tuh. Fa Zaidun, maka bermula lafaz Zaidun fiha di dalam dua contoh tadi, fiha di dalam jumlah, huwa iya. Oh, gitu dari sini. Cuman penempatannya duluan. Huwa ya lafaz Zaid al maf'ulul awal itu
Al maf'ul tsani itu maf'ul tsani. La al awalu tidak maf'ul yang pertama. Perhatikan. Ini mau nggak mau saya tulis. Ya, diperhatikan. Secara tulisan, diperhatikan ini masalah sulit loh. Wakil tuh, udah wawunya saya buang aja lah, biar nggak keder kalian. Kil tuh menakar siapa saya, Zaid dan pada Zaid, to'aman pada makanan. Kan itu. Maksudnya makanan itu kan bisa aja Zaid beli beras. Kalau beras itu kan ditakar. Berarti kan? Kalian bisa bedain kan antara takaran dengan timbangan? Gendut, lo ngaji udah telat. Lah ngantuk lagi. Aduh, pokoknya ini yang ngantuk kenapa yang di pojok-pojok sih? Adi di pojok. Oh no. Budoel di pojok lah ya lo. Apa ilok diri budoel. Itu muka sono. Nah, ilah. Ya, perhatikan. Ini Zaid dan secara tulisan kan Pak, duluan pertama dia. Ini ternyata maf'ul tsani. Kan barusan begitu penjelasannya. To'amannya malah maf'ul awal. Kan begitu kan? Maka di sini kiltu boleh li Zaidin. To'aman. Begitu juga wazantu menakar menimbang siapa saya Zaidan. Ini saya nggak bisa ngebut. Kalau ngaji begini saya kebut, nggak paham kalian. Nah, ini slow tapi pemahaman berikutnya kalau kalian sudah ngeklik, udah paham, berarti kan nyambung. Oh, maka pahamin betul dulu gitu loh. Nanti berikutnya baru ngebut, nggak masalah. Kalau ini udah paham. Walidha dan karena ini fazaitun fiha wa al maf'ul tsani nassa telah menetapkan nassa telah menetapkan, kalau kiai saya mengartikannya mendekritkan gitu. Siapa al mu'arrabuna, orang-orang Arab, orang-orang mu'arrabun itu al mu'arrabuna, orang-orang yang belajar bahasa Arab gitu loh. Jadi Arab al-mu'arrabun itu bukan Arab asli. Orang di luar Arab tapi yang sudah tinggal di Arab itu nyambung ini. Ini masalah loh. Ada Arab, kalau Arab asli ya Arab. Tapi kalau mu'arrabun orang di luar Arab yang belajar bahasa Arab atau tinggal di wilayah Arab, mau nggak mau kan mereka ngomongnya bahasa Arab. Aska, ini ngantuk 3. Kenapa kok yang di sudut semua? Tuh, ke center itu. Wah, iya kan? Udah pokok jangan pura-pura ngantuk. Perempuan udah ngantuk. Lu ngantuk, Ra. Nasso telah menetapkan siapa al-mu'arrabun ala annal mahzufa, atas sesungguhnya lafaz yang dibuang fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, yaitu ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa ya al mahdzuf, tuh yang disebut namanya dhamir apa pin? Annal mahzufa fi qauli ta'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum huwa. Dhamir apa kemarin? Mutasil kagak nyambung lu. Dhamir fasol. Paham enggak? Itu bahasan pada bab apa kemarin? Bab yang setelah itu lalina fil jinsi. Makanya artinya gak nyambung kalian ini. Mutasil udah ketahuan salah. Munfasil udah pasti. Cuma bukan sasarannya menyebut nama munfasil, tapi yang saya tegaskan, huwa di situ adalah menekankan dhamir
fasol gitu loh. Artinya lafaz salah huwa udah pasti khobar nggak naat gitu loh. Al maf'ulu al awwalu itu maf'ul yang pertama. Jadi kaluhum awazanuhum. Nah, wa anna aslat tarkibi, dan sesungguhnya asalnya tarkib susunan ayat itu ayat wa idza kalut ta'ama lahum. Gitu loh, ayat asalnya ayat wa idza kaluhum awazanuhum itu asalnya wa idza kalu at-ta'ama. Wa idza kalu, dan apabila menakar siapa mereka mutafifin at-ta'ama pada makanan atau bahan makanan lahum bagi pembeli berarti. Iya kan? Summa tuwusia, kemudian diberi keleluasaan. Harokatin. Summa tuwusia, kemudian diberi keleluasaan apa qauluhu ta'ala bihadfil jari, dengan membuang huruf jar, yaitu yang tadinya lahum, ya kan, ada huruf jarnya kan, lamnya dibuang, kemudian maf'ul awalnya yaitu at-ta'ama dibuang. Nah, bunyi ayatnya jadinya wa idza kaluhum aw wazanuhum, asalnya juga sama, wazanu lahum. Nyambung? Biar paham. Udah titik. Ini udah 2 poin. Kan tadi dinyatakan bahwasanya dhanna wa akhwatuha yang mutaati kepada 2 maf'ul terdiri dari beberapa jenis, berapa macam-macam. Yang kedua, ya, jenis yang pertama mulai anji. Jenis yang pertama boleh mutaaddi, boleh tidak mutaaddi. Oke? Jenis yang kedua mutaaddi dengan diri sendirinya. Namun untuk maf'ul kedua kadang dengan diri sendirinya, kadang-kadang menggunakan huruf jar yang barusan dibahas. Sambung nih. Paham nih? Biar paham, pokoknya saya ngajar Pak kudu paham. Kalau belum paham, pahami. Baru semangat kalian ngaji. Kalau ngaji udah dijelaskan secara gamblang begitu, masih nggak paham, berarti ndablek santrinya. Udah gitu aja. Ya, yang ngaji sama saya asal mau tekun serius ngikutin sefrekuensi pasti cepet bisa. Udah gitu aja. Habis itu doa sendiri kalian. Nah iya kan? Asalis bermula jenis yang ketiga, asalnya an-nau'us salisu. Ma itu fi'il, yaitu dhanna wa akhwatuha. Ya ta'adda, yang muta'addi apa ma? Lisnaini terhadap 2 maf'ul. Lisnaini itu maksudnya lil maf'ulisnaini, asalnya begitu. Jadi lafaz isnaini itu sifat, mausufnya dibuang. Kalau ditakdirkan li maf'ulaini isnaini nyambung. Latihan mentakdirkan, mentakrir, mentarkib kitab seperti itu. Wa awwaluhuma, dan bermula awalnya isnaini fa'ilun, itu fa'il. Wah, udah hati-hati ya. Fa'ilun itu fa'il tapi fil makna, dalam maknanya. Adik bangun, ngantuk mulu, rapet mepet ke bokok sini, biar kalau ngantuk dibangunin bokok. La ilaha illallah. Berarti kan nanti saya jelasin. Makanya saya bilang saya nggak mau ngebut. Dalam hal ini harus ada sinkron pemahaman dari kalian. Kalau nggak sinkron nggak bisa. Ka'akto seperti akto, mana yang akto memberikan. Nanti ada contohnya.
Wakasa dan kasa. Kasa itu kan kalian ada kain namanya kain kasa. Dalam pengobatan kainnya rada-rada kasar, jarang-jarang. Ngerti? Kasa itu maknanya ya memberi pakaian. Kasa itu jenis menutupi itu loh kasa. Maka bisa diartikan kasa itu semana dengan albasa, mengenakan pakaian pada orang. Luka yang menganga ditutup dengan kain kasa, tujuannya kan menutupi. Paham maksudnya? Nah itu kasa. Wakasa dan kasa. Kasa itu yang mengenakan pakaian itu menutupi badan itu. Yuqalu diucapkan dalam bahasa Arab, a'taitu Zaidan dirhaman. Tuh, memberikan siapa saya Zaidan pada Zaid, dirhaman pada dirham. Benar itu ya? Tuh, saya memberikan Zaid dirham. Kan Zaid itu seolah-olah kan fa'il dalam makna. Zaid itu adalah pelaku penerima dirham. Nyambung kan? Itu yang dimaksud fa'il fil makna-makna nanti jangan-jangan. Wa kasautu Zaidan sauban, dan memakaikan mengenakan siapa saya Zaidan pada Zaid kan maf'ul awal. Sauban pada pakaian. Artinya Zaid itulah orang yang mengenakan pakaian kan maf'ul fa'il fil makna. Fal awalu, maka bermula maf'ul yang pertama fihima di dalam contoh a'taitu Zaidan dirhaman wa kasautu Zaidan sauban. Akhidun walabisun itu lafaz akhidun, orang yang mengambil, walabisun dan orang yang memakai. Fahuwa, maka bermula lafaz akhidun dan labisun, fa'ilun itu sebagai fa'il, fil makna di dalam makna. Nyambung? Oke, nyambung, paham nih? Wa hadzal nau'u sima'iyun. Wa hadzal nau'u, dan bermula ini jenis, yaitu jenis yang ketiga, sima harokatin yang benar terus diartiin yang benar. Sima'iyun itu yang bangsa Sima'i. Sima'i itu yang bangsa didengar. Maksudnya didengar bagaimana? Ada ucapan orang Arab yang seperti itu. Makanya masdar itu kan ada masdar Sima'i. Ngerti kan? Masdar tadi secara kaedah menyalahi aturan. Tapi itu ada masdarnya. Didengar dari orang Arab. Lah bahasa Arab punya siapa? Udah punya orang Arab lah, kan kita ngikutin gayanya orang Arab. Maksudnya nyambung nih. Kok lafaz a'taitu Zaidan dirhaman termasuk kategori nau daripada dzanna wa akhwatuha, itu disebut dengan sima'i. Nyambung. Kalau sima'i la yuqasu alaihi. La yuqasu, itu lawannya sima'i itu kiasi. La yuqasu yang tidak bisa dikiaskan. Dikiaskan tahu? Pokok disimak yang benar. Taruh mainannya. La yuqasu yang tidak bisa dikiaskan apa alaihi atas hadzal nau. Wa af'aluhu, dan bermula fi'ilnya hadzal nau atau nau salis katsiratun itu banyak. Waqad jama'a, dan betul-betul telah mengumpulkan pada af'al siapa Isomuddin, Imam Isomuddin, dikumpulkan ila syai'aini pada dua grup. Itu aja, dua sesuatu, maksudnya dua kelompok. Arju yang mengharap, kola berpendapat siapa Syekh Isomuddin, arju mengharapkan siapa saya, an adbato pada bahwa memberi definisi siapa saya pada af'al fi risalatin dalam satu risalah, satu kitab mufradatin yang menyendiri. Saya berharap
beliau ini bisa mengelompokkan kelompok yang ketiga ini karena fiilnya banyak menjadi satu risalah. Kalian tahu risalah kan ya? Risalah itu kitab tapi kecil. Menjadikan fiil-fiil tadi satu risalah yang misah. Risalah mufradah itu maksudnya satu kitab tersendiri, gitu loh. Kan keren. Nah, ini juga sebenarnya keren kalau kalian paham nahwu. Nyambung nih. Ini disiplin ilmu langka gitu kan. Oke. Arabi bermula yang keempat. Arabiu bermula an-nau arabi, jenis yang keempat ma itu fiil ya ta'adda yang muta'addi apa ma lisna ini terhadap dua maf'ul. Wa huma terserah mau jadi wau. Udahlah wau, enggak usah mubtada khobar, enggak usah jumlah aliyah. Wa huma dan bermula isna ini wahuma hale bermula juga boleh juga wawunya wahalia. Mubtadaun wa khobarun itu mubtada khobar fil asli dalam asalnya. Nah inilah wahua dan bermula robe ma yata'adda lisna ini wahuma mubtadaun wa khobarun fil asli. An-nau'ani itu dua jenis. An-nau'ani itu dua jenis. Al-madhkurani yang disebutkan keduanya fi kalamil musannifi dalam kalamnya musannif. Jangan ngantuk. Fi hadzal babi, itu ada babi, makanya saya bilang jangan ngantuk. Kalau lu ngantuk sangkanya ada apa tadi? Saya ngantuk dikatain babi lagi kan kacau kan? Fi hadzal babi dalam ini bab. Masih aja ngantuk ya? Lu masih ngantuk? Ya udah diri biar melek habisnya. Ada anak buahnya Boko nih ada aja. Anak buah lu diurusin kok. Udah sekarang lu anak buahnya Boko dah. Lah habisnya ngantuk mulu ya. Udah dikit lagi. Udah nggak usah. Udah santai aja tuh. Nah, apa sih ngomong udah maaf tuh langsung. Oh ya kayak orang ini. Jadi ini jenis yang keempat. Inilah sebenarnya jantungnya dzanna wa akhwatuha. Kaitannya membahas nawaseh. Nawaseh itu kan naseh. Kan gitu. Jamaknya lafaz naseh maknanya apa? Merusak atau merombak. Maksudnya merusak gimana? Yang tadinya mubtada khobar dibaca rofa, begitu kemasukan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dzanna wa akhwatuha rofaknya mubtada khobar rusak. Oh gitu loh. Inilah sebenarnya pembahasannya. Cuman jenis-jenis fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul itu ada 4 jenis barusan. Yang 3 tidak termasuk kaitannya nawaseh. Maksudnya nawaseh yang awalnya masuk mubtada khobar, cuman karena sama-sama dibaca nasab akhirnya dikasih bahasa pengantar yang luar biasa oleh Kiai Syarif. Ini keren. Jadi mulai kemarin yang dibaca Yusuf, kalian baca itu muqaddimah yang keren. Maksudnya muqaddimah yang keren bagaimana? Itu penambahan ilmu yang luar biasa yang enggak kalian dengar dalam kitab-kitab kecil. Artinya Al-Kawakib Ad-Durriyah mempunyai porsi termasuk jenis kitab menengah. Kalau kitab atas taruhlah Alfiyah. Apalagi Alfiyah kalian bisa naikin level, bukan Alfiyah Ibnu Malik. Syarahnya Alfiyah Ibnu Aqil. Ini saya cerita begini untuk mendongkrak kalian supaya semangat bacanya, semangat belajarnya. Ya memang dunia pesantren seperti itu. Pesantren tradisional, pesantren kampung. Udah dah, kita gak usah modern-modernan. Ya Pak, modernan apa? Ya Pak, orang ngomong security aja katanya. Security, ya security, modern dari Hongkong. Ya Pak. Oke. Ngomong Pak, tadi ada
Security Pak kemarin apa security? Itu Pak Pasatpam, la ilaha illallah. Lah security katanya sepi. Security itu begitu gak kalau ngomong? Nyarain. Ya, bingung. Ya. Oh, buntet sama. Ya, Ted. Lu tadi ngecilin baju, Ted. Lu yang kependekan apa baju lu yang kegedean? Bahaya nih. Oke ya. Tenang. Ngebut-ngebut ngapa? Kan Ustaz Gopur rasanya jam 8. Lah iya kan? Lanjut. Fi kalamil musannifi fi hadzal babi ahaduhuma, bermula salah satunya. Udah ada huma ain nau'aini. Ahaduhuma yang bermula salah satunya nau'ain, dua jenis. Af'alul qulubi itu namanya af'al qulub, maksudnya fi'il itu apa? Perbuatan, tapi perbuatannya perbuatan hati, bukan perbuatan fisik, tapi perbuatannya hati. Hati itu apa melakukannya? Ya mikir, menduga, menyangka, ngerti kan? Nah itu perbuatan yang dilakukan hati itu namanya disebut af'al qulub. Lanjut. Sumiyat diberi nama apa af'al qulub? Bidzalika dengan itu nama af'al qulub. Fi'il atau perbuatan hati li'anna ma'aniyaha. Tuh, kalau dibaca nasab iya-nya jelas. Li'anna ma'aniyah. Tuh. Enggak ma'ani enggak, tapi kan nasab kan isim mangkus. Nasabnya jelas. Kembar ngantuk lagi ya. Li'anna ma'aniyaha, karena sesungguhnya maknanya af'al qulub itu minal ilmi wa dhanni, terambil dari ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan itu kan dasarnya keyakinan. Berarti wa dhanni dan dugaan, sangkaan. Jadi antara ilmu dengan dzon beda. Oke? Enggak usah saya tulis. Kalau ilmu 60 sampai 99%. Itu ilmu dasarnya. Saya tahu, tapi tahunya dasarnya ilmu. Kalau 100% makan Allah. Tapi kalau dzon itu beginilah. Kalau ilmu, saya tulis supaya kalian terbiasa. Atas lah. Ini ilmu. Ini kaitannya dhanna wa akhwatuha. Berarti kan kenapa disebut dengan afal yakin? Nanti ada namanya ilmu. Ada zon. Berarti kan ada syak, ragu-ragu, ada wahm, dugaan, wahmun, kadang-kadang tuhmatun. Ada baru di sini kizbun, bohong. Ini rentetannya seperti itu. Ilmun anggap aja 75 sampai 100% dah kalau ilmunya Allah. Zon itu anggap aja 60 sampai 75 atau 50 dah. Ya, 51 lah anggap dah. Mulai 51, 51%. Kalau syak itu 50%. Di persentase. Wahem yaitu di bawah 50%. Ini sama, apalagi ini zero, silver, nol. Ini mungkin 10 sampai 20%. Nah ini 20% sampai 49%. Oh, ini urut-urutannya. Maka kenapa afal qulub ada istilah ilmun, ada istilah dhannun. Nyambung nih. Supaya paham. Apa ya estafet jenjangan. Kalau orang udah yakin, maka dalam kaidah usul fikih al yakinu la yuzalu bisakki. Enggak perintah-perintut. Saya udah yakin, saya yakin-yakinnya. Mau kalian goyang model bagaimana? Saya nggak akan goyang. Ini ilmu. Ngerti maksudnya? Ini ilmu dohir. Maksud ilmu yakin dalam ilmu yang wahabi, dalam arti ilmu pemberian Allah. Ilmu rabbani lain cerita. Itu seperti itu gitu loh.
Nyambung nih. Maka orang yang berilmu itu teguh pendirian. Karena apa yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu berdasarkan dengan ilmu yang dipahami. Orang berilmu kok pelintar-pelintir. Apalagi mendap-mendip, cengar-cengir, itu kayak riuh gitu. Klesat-kleset, celingak-celingok, pelengak-pelengok, plegak-plegek, gak ada. Paham maksudnya? Tuh, rumusnya. Nyambung nih. Tuh. Wa nahwihima, dan seumpama ilmu wadzon, qaimatun itu melekat bil qalbi dengan hati. Wa muta'alliqatun, dan berta'alluq, berkorelasi, berhubungan bi dengan hati al-qalbu min haitsu annaha anna. Ngerti? Dari sisi sesungguhnya af'al shadiratun itu muncul, itu timbul anhu dari hati, la anil jawarihi, tidak dari anggota badan, itu jawareh, wal a'dha, dan tegasnya anggota badan, ad-dhahirati, yang dhahira. Waktu sama dan diberi nama apa? Af'al yang shadirah anil jawareh wal a'dha, af'al syakki wal yakin, pada af'al syak wal yakin, yaitu fi'il perbuatan-perbuatan, tapi syak ragu, dhanna saya menduga itu kan ragu kan, paham nggak maksudnya? Beda kalau alim tuh, ngerti? Nyambung nggak? Oh, wal yakini, dan yakin, li anna minha, karena itu diantara af'al ma bermula fi'il yufidu, yang memberi faedah apa ma asyakka, pada keraguan. Wa minha, dan itu diantara fi'il ma apa, kan itu atau pada ma yang isimnya anna, apa ma fi'il yufidu, yang memberi faedah apa ma al yakina, pada keyakinan, wal ilma, dan pengetahuan. Syak atau ragu itu apa maksudnya? Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bisyakki, dengan keraguan. Syak kalau bahasa Jawanya mamang, ngerti mamang kan? Hati ini enggak serben. Nah, itu ragu-ragu. Kan gitu kan? Mutlakut taradudi, itu mutlaknya kebingungan, taradud. Taradud itu bahasa Jawanya mindar-minder. Maksudnya mider-mider. Ya itu bingung. Oh, ini bagaimana sih ya? Orang masalah yakin kok pakai ragu. Saya ngaji, orang mau masuk pesantren istikharah. Bodoh kalau saya bilang. Kalau mau masuk pesantren Al-Aziz, apa pesantren Al-apa umpamanya. Lah kalau al yang lain lu ngasah diri, bayarnya mahal. Paham? Punya duit apa enggak? Enggak, ya enggak, ya udah. Pakai mikir. Udah yakin masuk Al-Aziz kan gitu. Jelas sih. Loh. Asamil yang mencakup itu kan samula. Samula itu ya mencakup lidzon nih, terhadap dzon, dugaan. Udah titik, nyambung ya. Jadi di antara fi'il tadi ada fi'il, kalau fi'il yang muncul perbuatan, maksudnya fi'il yang muncul dari hati itu disebut dengan namanya af'al qulub atau fi'il qalbi. Nyambung? Nah, fi'il yang muncul dari qalbi itu tadi barusan dibahas. Li'anna ma'an sumiyat bidzalika li'anna ma'aniyaha minal ilmi wadzon wa nahwihima qaimatun bil qalbi wa muta'alliqatun min haitsu anna shadiratun anhu la anil jawareh. Tuh. Jadi munculnya fi'il qalbi af'al qulub itu adalah dari hati, enggak dari anggota badan. Kalau munculnya dari anggota badan, loh, la anil jawareh wal a'dha adh-dhahirah wa tusama af'ala syakki. Tuh.
wal yakini. Oke? Nyambung nih? Oke, lanjut. Walaisa, dan tidaklah ada sampai titik itu loh, paling enggak wahya. Walaisa, dan tidaklah ada apa kullu fi'lin, setiap fi'il qalbiyin, yang bangsa hati. Nah, kan udah nyambung kan? Fi'il hati. Ya ta'adda, itu muta'addi. Tahu muta'addi kan ya? Apa tadi? Ngembet, merembet. Tuh. Kemarin udah dijelasin sama Usup loh. Fi'il terbagi dua. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi, udah dijelasin. Nah, kan itu. Ya ta'adda, itu ta'adda, ya ta'adda. Itu pada yaknya, ya udah dirubah alif. Muta'addi apa kullu fi'lin lisna, ini terhadap dua fi'il, dua maf'ul. Bal, apa namanya, bal al-qalbiyu salah satu anwa, bahkan bermula fi'il qalbi itu salah satu anwa'in, tiga beberapa jenis. Maksudnya tidak semua fi'il qalbi jamaknya af'al qulub. Dengan kaidah ya, kalau af'al qulub jamak, kalau fi'il qalbi mufrad, itu muta'addi kepada dua maf'ul. Bahkan af'al qalbi itu terdiri dari tiga macam. Oke. Ma ya la ya ta'adda binafsihi, ma yaitu fi'il, la ya ta'adda yang tidak muta'addi apa ma, binafsihi dengan diri sendirinya ma, bal biharfil jarri, bahkan atau malahan dengan huruf jar. Nahwu fakaro wa tafakkaro, seperti fi'il fakaro wa tafakkaro, mikir. Kalau udah dengerin, berkali-kali saya kasih tahu, kalau mikir itu megang jidat, yuk megang kening, jangan mikir megang dengkul. Ntar dulu pak, saya mikir dulu pak, mikirnya megang dengkul. Nah emang otaknya di dengkul apa? Jelas, lebih parah lagi fudoil, mikirnya megang pantat. Jelas itu. Nah ada jenis fi'il qalbi yang muta'addi kepada maf'ul yang keduanya, itu malah pure menggunakan huruf jar. Nyambung? Itu contohnya fakaro dan tafakkaro. Takulu ya benar ya, takulu berkata siapa kamu, fakaro zaidun fi kaza. Ya mananya fakaro itu ya mikir itulah. Kadang ada yang fakaro memikir siapa Zaidun Zaid fi kaza, dalam hal ini Zaid memikirkan dalam masalah apa umpamanya. Itu maf'ulnya muta'addi malah pakai huruf jar. Ngerti kan? Terlalu protes lagi. Fakaro katanya dibaca nasab. Nasab, iya nasab. Karena apa jenisnya fi'il qalbi itu macam-macam. Kalau fakaro dan tafakkaro muta'addinya menggunakan huruf jar. Nyambung? Wa tafakkaro fihi, dan tegasnya mikir siapa Zaid fihi, di dalam kaza. Tuh ya. Itu kan nggak ada maf'ul yang dibaca nasab itu, karena maf'ulnya langsung dibaca jar. Nyambung? Wa ma dan fi'il ya ta'adda yang muta'addi apa ma liwahidin, terhadap satu maf'ul. Liwahidin terhadap satu maf'ul. Wa huwa, dan bermula ma ya ta'adda liwahidin. Arafa, itu lafaz arafa. Mananya arafa apa? Mengetahui. Wa fahima, dan fahima apa Pak? Fahima.
Ya itu bahasa Indonesianya paham. Jangan kalian pikir paham itu bahasa Indonesia. Paham itu asalnya bahasa Arab. Fahima yafhamu fahman. Nyambung. Wama yang ketiga. Wama dan fi'il ya ta'adda yang muta'addi apa ma lisnaini terhadap dua maf'ul. Inilah yang dibahas. Oke. Nah, tapi kan bahasa pengantarnya kan luar biasa. Wa ilaihi dan kepada ma ya ta'adda lisnain al isyaratu bermula isyarah sinyal. Nah, makanya dikauli dengan ucapannya musannif wahia arba'ata asrota fi'lan. Oke. Itu kalian ada yang kitab lain enggak? Itu arba'ata asrota. Ada yang redaksi kitab lain enggak? Loh, kalau saya mah curiga orangnya. Itu salah yang nulis. Udah pasti. Kecuali ahada asaro dan isna asaro. Itu sama. Itu pasti ada yang salah. Nah, makanya saya nanya. Ya, sebelum saya kritisi kalau saya mah. Itu yang benar. Arba'ata asaro. Asrotanya kan ada taknya 2. Udah pasti dalam hitungan adat seperti itu. Gitu loh. Itu kalau kalian nggak mateng kaitannya adat bab adat. Jadi adat mufrad yaitu arba'ah itu selalu berlawanan dengan ma'dudnya. Ma'dudnya itu kan fi'il, fi'lan. Oke? Itu benar ada taknya arba'ata. Tapi asrotanya kan kitab kalian ada taknya. Itu salah. Yang benar enggak ada taknya. Wahia arba'ata asaro. Makanya itu dalam surat Yusuf ini ra'aitu ahada asaro. Hanya ahada asaro dan isna asaro. Kalau muannas ikhda asrota, isnata asrota. Ngerti? Tapi mulai 13 ke atas sampai 19 itu selalu berlawanan dengan ma'dudnya. Nah ini kan fi'lan ma'dudnya. Asrota. Ngerti? Kalau umpamanya bukan fi'lan, umpamanya imro'atan atau yang mu'annas saja lah, bakorotan. Nah itu bunyinya arba'a asrota. Nyambung. Itu masalah sulit dalam bab adat. Kalau kalian nggak menguasai pasti kebel. Makanya alfiah apalin kong untukmu. Ya, salah satan bitaikul lil asro fi adima ahaduhu mudzakkaro. Ada alat lacaknya. Makanya seperti itu tanggap. Itu masalah kan. Nah, itu kan salah cetakan. Paham nggak maksudnya? Lah kitab ini dicetak di percetakan ditulis sama penulis. Lah belum tentu yang nulis itu ngerti ilmu nahwu. Tulisannya cakep tapi belum tentu paham. Nyambung? Lah ini kan kaidah. Gitu loh. Udah lo hapus. Asrotanya taknya dibuang. Oke. Tulisin komentar lo perlu. La ala sawab di luarnya la ala sawab asaro bi ghairi ta'in. Begitu. Belajar kritis gitu loh. Oke titik, itu besok dah. Wah ya, nah, kan lumayan. Lumayan apa segitu kan? Lumayan daripada lumayun ya. Kan istilah-istilah gua udah banyak, ya kan? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa menit dulu? 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.